Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Maksumah dari AKS 7C. Di sini akan mempresentasikan tentang hasil review 3 jurnal saya dan sinopsisnya. Yang pertama yaitu jurnal berjudul Financial Statement Disclosure on Indonesian Local Government Website, A Question of Its Determinants, yang ditulis oleh Wahyudin Nur, Muhammad Hudayat, dan Rifki Novriandana pada tahun 2019 dan dipublikasi pada Asian Journal of Accounting Research. Latar belakangnya yang pertama yaitu tentang fenomena gap. Fenomena gap yang saya angkat di sini menyatakan bahwa laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum semuanya melakukan pelaporan keuangan di website pemerintah. Padahal diketahui bahwa hal ini wajib dilakukan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Di sini ada tabel yang berisikan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa belum maksimal pengungkapan laporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2015, dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 16 pemerintah daerah yang sudah melakukan pelaporan keuangan di website resminya. Sedangkan sisanya yaitu 18 belum melakukan. Tapi pada tahun 2016, meskipun ada peningkatan satu, yaitu terdapat 17 pemerintah daerah yang sudah melakukan pelaporan keuangan di website pemerintah, tetapi sisanya yaitu 17 belum melakukan pengungkapan laporan di website pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tentang research gap. Research gap yang pertama yaitu adanya pengertian perbedaan teori menurut Lupia dan Gilardi. Dari Lupia diketahui adanya hubungan prinsipal dan agen. Di prinsipal itu masyarakat dan agen itu pemerintah, di mana antara prinsipal dan agen akan terjadi sebuah kontrak sehingga agen memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan atau tindakan yang telah dilimpahkannya dari prinsipal atau masyarakat. Kalau Gilardi yang menyatakan hubungan agen itu seperti pendelegasian rantai delegasi, yaitu dari masyarakat ke wakilnya, lalu wakil yang di parlemen itu ke pemerintah. Terkait dengan hasil penelitian, dari Handayani 2010 menyatakan bahwa opini audit itu berpengaruh terhadap publikasi pelaporan keuangan pemerintah secara online. Sedangkan menurut Nosihana, dan Rizal pada tahun 2016 menyatakan kalau opini itu tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan di internet melalui situs resmi pemerintahnya. Untuk temuan audit, Listiani tahun 2008 menemukan bahwa temuan audit itu berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hal ini berbanding terbalik dari penelitian Hilmi dan Martani yang menyatakan bahwa jumlah temuan audit itu tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Yang selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Di sini ada dua, yaitu teori keagenan tentang pemerintah daerah dan teori organisasi pembelajaran. Terkait dengan teori keagenan, diketahui bahwa hubungan antara masyarakat yang disebut dengan prinsipal dan pemerintah yang disebut dengan agen akan menyebabkan kontrak di mana prinsipal memberi kuasa dan mempercayakannya kepada agen untuk bertindak sesuai kepentingan prinsipal dan bertanggung jawab kepada prinsipal. Dilibatkanlah pihak ketiga yaitu auditor untuk menguji kelayakan laporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai bentuk keyakinan publik bahwa laporan tersebut sudah baik. Terkait dengan teori organisasi pembelajaran, di sini pemerintah daerah sebagai organisasi harus bisa merespon baik terhadap perubahan dan mengikuti perkembangan teknologi yang bisa diantisipasi dengan cara belajar agar mampu bertahan terhadap segala perubahan dan memberikan kinerja yang lebih baik. Metodologi dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Nur ini merupakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif
di mana populasi penelitian yaitu pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai 2016 dengan jumlah penelitian sebanyak sampelnya itu sebanyak 68 laporan keuangan di website pemerintah provinsi dengan teknik pengambilan sampel yaitu metode sensus yang dianalisis datanya dengan regresi logistik. Nah, pengumpulan datanya untuk variabel pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di website pemerintah dan komitmen kepala daerah itu dari website resminya pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Sedangkan kalau data opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut rekomendasi audit itu berasal dari laporan hasil audit di websitenya BPK. Untuk data tingkat pendidikan dan kesejahteraan penduduk diperoleh dari BPS. Jurnal yang kedua itu berjudul Pengaruh Local Government Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Opini Audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia secara online yang ditulis oleh Dewi Lesmawati tahun 2019 dan dipublikasikan pada Jurnal Investasi, Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Latar belakangnya di sini diketahui bahwa perkembangan teknologinya telah mengubah sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga pemerintah wajib menyampaikan informasinya di situs resmi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Tetapi tidak semuanya melakukan pengungkapan di websitenya. Hal ini dikatakan dalam penelitian Ferawati tahun 2015 bahwa terdapat kesenjangan praktik keterbukaan informasi terkait keuangan melalui e-governance dan belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Yang selanjutnya yaitu research gap. Research gap-nya ini terjadi perbedaan pengertian teori agensi menurut Mulgan dan Gilardi. Menurut Mulgan, hubungan masyarakat yaitu prinsipal dan pemerintah itu akan membentuk sebuah kontra di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agennya untuk melakukan tindakan yang diinginkannya dan agen akan membuat laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal sebagai wujud pertanggungjawabannya. Ketika ada asimetri informasi, maka membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen itu benar. Sedangkan menurut Gillard di tahun 2001, hubungan agensi, agen, dan prinsipal itu merupakan change of delegation, yaitu pendelegasian masyarakat kepada wakilnya di legislatif dan legislatif kepada eksekutif. Terkait dengan hasil penelitian menurut Patrick tahun 2007, Stianingrum dan Salitri tahun 2012, dan Waliani dan Mahmud tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara intergovernmental revenue terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online. Hal ini berbanding terbalik dengan Sumarjo tahun 2010 dan Suharjanto et al. Tahun 2011 yang menyatakan bahwa intergovernmental revenue itu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pemerintah daerah. Untuk opini audit, menurut Handayani tahun 2010, opini audit itu berpengaruh terhadap publikasi pelaporan keuangan pemerintah secara online. Sedangkan menurut Nasihane dan Rizal tahun 2016, opini audit itu tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan di internet melalui situs resmi pemerintah daerah. Tinjauan literatur di sini yaitu tentang teori agensi yang menyatakan bahwa masyarakat itu prinsipal dan pemerintah itu agen, di mana prinsipal memberikan wewenang dan pengaturannya kepada agen, lalu agen akan membuat laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal melalui media online dan akan menggunakan pihak ketiga sebagai bentuk untuk meyakinkan prinsipal kalau laporan dari agen itu baik dan benar. Jenis penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif, di mana populasi penelitian yaitu pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2014 sampai 2017 dengan jumlah populasi sebanyak 34 provinsi di Indonesia,
Lalu jumlah sampelnya itu ada 128 laporan keuangan di website pemerintah provinsi dari 32 provinsi di Indonesia selama tahun 2014 sampai 2017. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling dengan analisis datanya regresi logistik. Data variabel pengungkapan laporan keuangan diperoleh melalui website resminya, website resmi pemerintah provinsi. Kalau untuk data local government wealth dan intergovernmental revenue itu diperoleh dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sedangkan untuk opini audit itu diperoleh dari indeks hasil pemeriksaan sementara tahun 2018 di websitenya BPK. Yang ketiga yaitu jurnal berjudul Determinan yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang ditulis oleh Lilis Setiawati tahun 2016, dipublikasikan pada Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen. Di sini terdapat tabel yang berisikan tentang opini LKPD kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Dari tabel ini didapatkan atau diketahui bahwa opini WTP masih di bawah 25%. Sehingga dapat dikatakan kalau pengungkapan laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih sangat rendah. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi pengungkapannya. Untuk research gap-nya, hasil penelitian terkait dengan tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh Suharjanto dan Yulia Ningtyas tahun 2010 menyatakan pengungkapannya itu hanya 30,85%. Sedangkan Martani dan Lestiani tahun 2012 hanya berkisar di angka 35,45% dan terjadi kenaikan pada penelitian Mukorobin tahun 2013 yaitu sebesar 40%. Ini merupakan pengungkapan laporan keuangan yang berada di bawah 50%. Untuk yang di atas 50% merupakan hasil penelitian dari Suharjanto et al. Tahun 2010 yang menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan pemerintah daerah itu sebesar 51,56%. Tinjauan literaturnya yaitu teori signalin dan teori legitimasi. Teori signalin ini menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat agar mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintahannya itu dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan dari masyarakat. Lalu untuk teori legitimasi yaitu organisasi akan memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskannya dengan nilai-nilai subunit dengan norma sosial yang berlaku di tempat organisasi bekerja. Jenis penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian kuantitatif dengan populasinya yaitu laporan keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2014 yang telah diperiksa oleh BPK RI dengan jumlah sampel sebanyak 314 pemerintah daerah, kabupaten kota di Indonesia yang teknik pengambilan sampelnya yaitu non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik analisis datanya yaitu analisis regresi linear berganda. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya sendiri itu dengan melihat laporan keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2014. Kalau untuk sinopsisnya yaitu berjudul Faktor-faktor penentu tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2017 sampai 2016. Latar belakangnya sudah diketahui bahwa pengungkapan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu merupakan wujud dari bentuk tanggung jawab dan merupakan kewajiban dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu perlu terdapat tata kelola yang baik dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Di sini terdapat sebuah tabel hasil survei APJC
Asosiasi Pengguna Jasa Internet di Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terdapat peningkatan mulai dari presentasi tahun 2016 yaitu 51,7%, lalu di tahun 2017 presentasinya naik lagi menjadi 54,68%, dan pada tahun 2018 presentasi tersebut semakin naik di angka 64,8%. Dari data ini dapat menjadi perhatian pemerintah bahwa untuk melakukan pelaporan keuangan pada websitenya perlu dilakukan dengan baik dan harus dilakukan dengan taat agar mudah diakses oleh publik. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah itu belum melakukan pengungkapan keuangan di situs websitenya, itu masih bersifat sukarela. Penelitian terdahulu menurut Wahyudin DKK tahun 2019, opini audit itu berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dari hasil penelitian Lismawati tahun 2019 yang menyatakan bahwa opini audit itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi secara online. Untuk temuan auditnya sendiri, hasil dari Wahyudin DKK tahun 2019 menyatakan bahwa temuan audit itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs website resmi Pemda di Indonesia. Untuk Amalia dan Haryanto menyatakan bahwa temuan audit itu berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Lah, untuk tingkat pendidikannya, Dewi dan Adi yang melakukan penelitian di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendidikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Untuk Nur dan kawan-kawan tahun 2019, tingkat pendidikan itu tidak ada pengaruh signifikannya terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs website resmi Pemda di seluruh Indonesia. Untuk tindak lanjut rekomendasi auditnya, menurut Nur DKK tahun 2019 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan situs website Pemda di seluruh Indonesia yang berbanding terbalik dari hasil penelitian Pratiwi dan Aryani tahun 2016 yang menyatakan bahwa tindak lanjut temuan audit itu berpengaruh positif terhadap opini audit. Untuk komitmen kepala daerah, Nur DKK menyatakan tidak ada pengaruh signifikannya, tetapi dari penelitian Mahlil dan Yaya tahun 2017 diketahui bahwa komitmen kepala daerah itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Provinsi Aceh. Sedangkan pada tingkat kesejahteraan penduduknya, Nur DKK tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di situs web Pemda di seluruh Indonesia. Untuk Wilopo tahun 2017, tingkat kesejahteraan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Lah ya, ini pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dengan mengambil variabel utang yang menjadi saran dari penelitiannya Nur DKK tahun 2019. Saya mengambil utang di mana utang ini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah. Ini merupakan hasil penelitian dari Yustika Sari tahun 2018. Sedangkan menurut Setiawati tahun 2016, utang itu debit pemerintah daerah itu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk yang selanjutnya yaitu saya mengambil latar belakang pendidikan bukan penduduk atau masyarakat tapi kepala daerahnya, di mana dari penelitian Setioningrum tahun 2012 diketahui bahwa tingkat pendidikan kepala daerah itu tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemda kabupaten atau kota di Indonesia. Sedangkan menurut Pratiwi dan Aryani tahun 2016 yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap opini audit BPK. Saya menambahkan satu variabel lagi yaitu tingkat akses internet
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif tingkat akses internet terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website yang ditulis oleh Rahim dan Mariani tahun 2016, dan saya belum menemukan hasil yang negatif dari tingkat akses internet. Rumusan masalahnya yaitu apakah opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah, lalu apakah temuan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah, dan apakah rekomendasi tindak audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu apakah tingkat pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah. Yang selanjutnya terkait dengan tingkat kesejahteraan penduduknya, apakah tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah, lalu apakah komitmen kepala daerah berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah, apakah hutang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu apakah tingkat akses internet berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder di mana populasi penelitian yaitu pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2017 sampai 2019 dengan sampel penelitian berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling dengan kriteria laporan keuangannya sudah diaudit, lalu laporan keuangannya itu harus WTP dan paling rendahnya WDP, dan melakukan publikasinya di website resmi pemerintah daerah. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik dokumentasi dengan analisis datanya regresi linear berganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.